Oke, saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita hari ini dari 2 Samuel pasal yang ke-12. Kita membaca secara bergantian 2 Samuel pasal yang ke-12, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Kita melanjutkan eksposisi kita dari 2 Samuel. Hari ini kita masuk pasal yang ke-12. Saya akan baca ayat yang pertama, saudara sekalian ayat yang kedua, bergantian seterusnya sampai ayat yang ke-14. Oke, sudah ketemu semua. Saya akan mulai membaca ayat yang pertama dari 2 Samuel 12. Tuhan mengutus Natan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, "Ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya." Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Natan, "Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati." Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, "Engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul." "Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon." Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati." Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau memberikan kepada kami firman-Mu yang begitu indah dan sekaligus begitu menggetarkan hati kami. Tuhan, hamba-Mu berdoa biarlah setiap kami yang sudah Engkau pimpin hadir di tempat ini, maupun saudara-saudara kami yang ada di rumah mendengar melalui streaming, Kau yang memimpin setiap kami, sehingga kami sungguh-sungguh mendengar akan firman-Mu. Firman yang ketika kami baca pun kami sadar, firman yang begitu berat, firman yang begitu menusuk hati. Kami mohon Roh-Mu yang kudus yang berkata-kata ke dalam hati kami yang paling dalam, sehingga kami menerima firman-Mu itu dan berespon seperti Daud yang mengakui akan dosanya.
dan sadar akan anugerah Tuhan yang begitu besar yang Kau nyatakan kepada kami. Berkati kami dan pimpin setiap kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, bagian ini adalah bagian yang sangat indah. Saya waktu mempersiapkan, memikirkan lagi, karena itu saya message pada saudara sekalian untuk boleh datang dan juga mengajak orang-orang, teman-teman, saudara-saudara yang lain. Ya. Bagian yang tidak panjang, apalagi cerita daripada Nathan yang sangat singkat, sebenarnya hanya 4 ayat cerita dari Nathan, tetapi cerita yang memberi dampak yang sangat besar. Ya, seluruh kisah ini kisah yang sangat indah, mencekam, sekaligus sangat menggerakkan hati ketika kita membaca dan merenungkannya. Saudara sekalian, kita tahu apa yang terjadi sebelumnya di dalam pasal yang ke-11, ya, pasal sebelumnya, bahwa seluruh pasal itu dipenuhi dengan bagaimana Daud mengontrol segala sesuatu, bagaimana Daud tergoda oleh Batsheba dan dia kemudian mulai mengatur, memanggil Batsheba, dia tidur dengan Batsheba, Batsheba hamil dan kemudian dia mulai memikirkan bagaimana untuk menutupi akan dosanya ini. Dan dia mengatur semuanya, awal-awalnya gagal, dia waktu ketika dia panggil Uria untuk pulang supaya dia tidur kembali ke rumahnya, gagal karena Uria orang yang benar, orang yang memiliki hati yang mengasihi bangsa dan negaranya, kerajaan yang Daud pimpin itu. Sampai akhirnya Daud membunuh Uria dengan mengirim dia di depan medan peperangan dan membiarkannya dia sendirian atau dengan beberapa orang lain mati pada hari itu. Seluruhnya berhasil. Seluruhnya pasal 11 menggambarkan Daud mengontrol segala sesuatu, dia aktif, dia merencanakan dan mengerjakan, mengontrol dan berhasil semuanya, seperti berhasil. Rencananya berhasil sampai terakhir, bahwa kemudian setelah Uria mati, mereka memberikan bela sungkawa kepada Batsheba kemungkinan besar, dan kemudian Batsheba setelah masa berkabung selesai, istri Uria itu dibawalah oleh Daud ke rumahnya, menjadi istrinya, dan kemudian melahirkan anak. Seperti semuanya selesai dan beres sampai satu kalimat terakhir di dalam pasal yang ke-11. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Saudara sekalian, pasal 12 yang tadi kita baca melanjutkan akan kalimat itu. Ya, Tuhan kemudian mengutus Nathan kepada Daud. Dan seperti kita sudah baca dan kita expect bahwa akan ada penghakiman Tuhan kepada Daud di sini. Ya. Karena Tuhan melihat apa yang dilakukan Daud itu adalah jahat. Dan tadi kita baca memang benar, ada penghukuman, ada penghakiman, ada hardik yang besar, yang keras dari Tuhan kepada Daud. Tetapi saudara sekalian, kita perlu melihat hal yang pertama di sini, bahwa ketika Tuhan mengutus Nathan kepada Daud, ini juga adalah satu anugerah yang besar sesungguhnya yang Tuhan berikan kepada Daud, kepada orang berdosa. Tanpa kalimat ini, tanpa kalimat Tuhan mengutus Nathan kepada Daud, maka tidak ada pengharapan bagi Daud. Maka tidak ada pengharapan bagi manusia berdosa kalau Tuhan tidak datang kepada manusia berdosa dan memberitakan akan firman-Nya. Saudara bayangkan jikalau Tuhan membiarkan Daud dan meninggalkan Daud di dalam dosa-dosanya. Daud melakukan semua kejahatan, semua dosa itu, dan Tuhan diam dan membiarkan Daud terus di dalam dosanya. Maka itu sungguh-sungguh mengerikan. Jadi kalimat ini adalah kalimat yang sangat penting. Kalimat pertama, Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ayat ini mengajarkan kepada kita, kalimat ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya hidup comfortable di dalam dosa. Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya itu settle down di dalam dosa-dosa mereka. Di satu sisi ini tentu kalimat yang mengerikan, ya, bagi orang yang berdosa, bagi Daud mengerikan sekali sebenarnya. Tetapi di lain sisi kita perlu mengerti di sini ini adalah anugerah Tuhan yang besar.
kepada Daud dan kepada semua orang yang berdosa, anak-anak Tuhan yang berdosa khususnya. Tuhan terlalu mengasihi anak-anaknya sehingga dia tidak akan membiarkan kita nyaman di dalam dosa-dosa kita. Yang karena Tuhan tahu ultimately dosa-dosa itu akan menghancurkan akan hidup kita. Jadi ini kalimat yang penting sekali ketika Tuhan, pasal 12 ini mengatakan Tuhan mengutus Nathan kepada Daud dan memberitakan firman Tuhan kepada Daud. Kalau saudara mengingat akan khotbah Vikari Sijin minggu lalu, mengutip Mazmur 95 yang mengatakan, kalau hari ini engkau mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Saya rasa ini sesuatu yang juga sangat penting, seperti Daud nanti kita belajar melihat Daud mendengar firman Tuhan yang menghakimi dia, menghukum dengan begitu mengerikan dan membongkar dosanya dengan begitu dahsyat. Tetapi Daud kemudian tidak mengeraskan akan hatinya ketika dia mendengar akan suara Tuhan. Hal yang kedua, saudara sekalian, yang kita boleh lihat pada hari ini dari kisah ini, teks kita hari ini adalah bahwa anugerah Tuhan itu datang dengan cara yang brilliant sesungguhnya. Kita tahu, tadi kita sudah baca bahwa Nathan tidak langsung menegur Daud, ya, dengan tidak langsung bongkar akan dosa dan kesalahannya. Kita tahu kadang-kadang orang ini strategi hikmat yang Tuhan berikan kepada Nabi Nathan dan sesuai pimpinan Tuhan. Kita tahu kalau orang ditegur dosanya seringkali bisa langsung membela diri, gitu ya, langsung defense. Meskipun ya ada waktunya menegur secara langsung. Alkitab juga mengajarkan kita ada waktu-waktunya hamba-hamba Tuhan menegur, nabi-nabi Tuhan, para rasul menegur dosa akan anak-anak Tuhan secara langsung, dan meskipun mungkin defense, tetapi ya biarlah orang kalau itu adalah kebenaran, kalau itu dari Tuhan, ya mungkin nanti dia akan pikir sendiri, nanti dia akan berubah sendiri. Tapi di sini adalah kita boleh melihat anugerah Tuhan datang dengan cara yang brilian. Nabi Nathan datang bercerita kepada Daud dengan cerita yang sederhana, hanya 4 ayat menceritakan, ya mungkin bukan 4 ayat, 3 ayat sebenarnya dari ayat kedua, ya dari 1 sampai ayat 4, hanya 4 ayat menceritakan, tetapi sangat simple, sangat menarik dan sangat tajam menusuk hati daripada Daud. Ya, ada 2 orang yang satu kaya, satu miskin. Kita tahu ceritanya semua. Ya, dan yang menarik kalau sudah perhatikan di sini, si kaya ini hanya diceritakan dengan 1 ayat saja, ayat yang kedua. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing, domba, dan lembu sapi. Tetapi si miskin digambarkan dengan jauh lebih detail. Si miskin digambarkan dengan khususnya meskipun dia tidak punya apa-apa, dia hanya punya anak domba yang dia beli dari kecil sekali dan dipeliharanya, dijaganya, tidur dengan dia, makan bersama dengan anak-anaknya. Dia sayang seperti putrinya sendiri, digambarkan dengan begitu detail. Dia tidak punya apa-apa, tetapi dia hanya harta yang dia miliki hanya anak domba ini. Saudara harus mengerti konteksnya. Kenapa Nabi Nathan menceritakan ini kepada Daud, dan Daud menganggap ini sebagai cerita sesungguhnya yang terjadi. Ya, kenapa? Karena Daud pada saat itu Raja Israel pada saat itu adalah juga bertindak sebagai hakim, Ya, kita tahu Raja Salomo nanti yang akhirnya suruh membelah 2. Kalau kau berebut, kau bilang ini anakmu, kau bilang ini anakmu, kalau gitu ya sudah, bayinya kita belah 2 supaya kamu dapat separuh. Nah, itu adalah hakim. Raja pada zaman itu adalah Daud, juga adalah hakim yang merepresentasikan keadilan Allah. Sehingga ketika Nabi Nathan membawa cerita ini kepada Daud, Daud muncul rasa keadilannya. Dia sendiri sadar, ini sesuatu, dia pikir ini sesuatu yang benar, sesuatu yang terjadi, maka dia sendiri muncul keadilannya. Dan ketika dia mendengar cerita itu, bahwa kemudian si kaya ini kedatangan tamu, dan meskipun dia banyak domba dan kambingnya, dia sayang untuk mengambil salah satu kambing atau dombanya untuk disembelih untuk menjamu akan tamu-tamunya. Tetapi dia mengambil anak domba dari tetangganya si miskin itu yang tidak punya harta apapun kecuali anak domba itu. Dia ambil karena dia kuasa, dia kaya, pasti dia punya power. Dia rebut anak domba itu, dia sembelihnya, dan diberi makan kepada tamu-tamunya. Maka Daud burn with anger sebagai hakim yang adil itu. Orang itu harus dihukum mati.
Dan anak domba itu harus diganti 4 kali lipat. Saudara sekalian, dan lebih lagi kalau saudara membaca di sini, lebih lagi kalimat Daud bukan hanya apa yang dilakukan itu jahat, tetapi dibalik dari kejahatannya itu Daud memberi judgment yang sangat tajam di sini. Bahwa dia telah ayat yang ke-6, dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat karena ia telah melakukan hal itu, dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan, because he did not have such thing as pity. Dia tidak punya belas kasihan sama sekali. Daud sekarang ada persis di tempat di mana Nathan dan Tuhan inginkan. Ya. Nathan tidak berdebat, Nathan tidak berargumentasi kepada Daud. Nathan tidak menghakimi Daud, bahkan sebenarnya sampai saat ini Daud sedang menghakimi akan dirinya sendiri. Nathan hanya perlu mengatakan satu kalimat, "You are the man." Engkaulah orang itu. You are the man. Seorang penulis ahli perjanjian lama, Alexander White, memberi penafsiran yang sangat menarik di sini. Dia mengatakan begini, Daud sama sekali tidak menyadari Nathan membawa pedang sampai pedang itu ada di lehernya. Saudara sekalian, Dale Davis mengatakan ini adalah holy craftiness of grace, ya, anugerah Tuhan yang datang dengan kesucian, dengan kecerdikannya, ya, kecerdikan, kelicikannya, mungkin boleh juga dipakai seperti kalimat itu, kecerdikan dari anugerah Tuhan yang suci itu. Ini adalah kasih Tuhan yang tidak akan melepaskan anak-anaknya. Dan kalau Tuhan tidak akan melepaskan anak-anaknya, dan dengan caranya yang ajaib, dengan caranya yang brilian, yang tidak pernah terpikir oleh manusia, dan dia akan terus mengejar akan anak-anaknya yang berdosa. Dia tidak akan membiarkan kita nyaman di dalam dosa, kecuali kita bukan anak-anaknya, kecuali kita bukan umat pilihannya. Dia akan biarkan kita. He will give us up. Dia akan membiarkan kita tidur. Dia akan membiarkan kita tidak mengerti. Dia membiarkan kita untuk terus di dalam dosa-dosa kita. Tapi kalau engkau dan saya, saudara-saudara sekalian, engkau dan saya adalah anak-anak Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan kita hidup di dalam dosa kita. Dia akan kejar terus. Dia akan menggelisahkan kita. Dia akan, Agustinus mengatakan, engkau telah menciptakan kami untukmu ya Tuhan, and our hearts are restless till we find rest in thee. Maka Agustinus memberi contoh, kita akan seperti bola yang coba ditekan ke dalam air, Tidak akan diem, tidak akan stay still. Dia akan terus gelisah di dalam air. Kita tekan bagaimana, dia akan terus gelisah, dia akan keluar, dia sampai keluar until we find rest in thee. Itulah saudara dan saya, ketika kita di dalam dosa, kita akan terus gelisah. Meskipun mungkin hampir 1 tahun Daud ini sepertinya tanda kutip nyaman, aman, karena sampai anak itu lahir. Dia berzina, dia membunuh, dia seperti nyaman sampai anak itu lahir. Sampai Tuhan mengutus Nabi Nathan kepada dia. Tapi ultimately anak-anak Tuhan tidak akan membiarkan kita tidur tenang. Tidak akan membiarkan kita tenang dan nyaman di dalam dosa-dosa kita. Dan hari ini, kalau saudara mendengar perkataan Tuhan ini dan hatimu mulai gelisah, ini adalah anugerah Tuhan yang besar. Ketika engkau mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Saudara sekalian, hal yang ketiga yang kita boleh lihat bersama-sama di sini. Hal yang ketiga kita melihat adalah kengerian akan anugerah Tuhan. Ayat 7 sampai ayat yang ke-11 kita melihat di sini. Setelah membongkar seluruh kedok akan Daud dengan mengatakan dengan satu kalimat saja, you are the man. Engkaulah orang yang harus mati itu. Engkaulah orang yang engkau katakan sendiri harus mengganti 4 kali lipat anak domba. Bagaimana Daud bisa ganti 4 kali lipat?
Uria yang sudah dia bunuh. Bagaimana dia bisa ganti? Saudara sekalian, setelah membongkar itu, maka Nathan mengatakan penghakiman Tuhan kepada Daud, yang terdiri dari 3 bagian, kita boleh melihat di sini. Yang pertama ayat yang ke-7 sampai 8. Ya, penghakiman Tuhan kepada Daud dimulai dengan menyatakan kebaikan dan anugerah yang Tuhan telah berikan kepada Daud. Ayat yang ke-7 dan ke-8. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Saudara perhatikan, Tuhannya, semua menjadi subjeknya adalah Tuhan. Akulah yang telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Dan akulah yang telah melepaskan engkau dari tangan Saul. Akulah telah kuberikan kepadamu isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri tuan-tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku, Tuhan, telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Saudara sekalian, untuk mengerti kengerian dan kebodohan dosa, maka kita harus melihatnya di dalam terang anugerah Tuhan. Seperti pengkhianatan seseorang itu, kejahatan pengkhianatan seseorang itu bisa dilihat dalam terang kesetiaan orang yang dia hianati. Maka itu menjadi semakin gelap ketika kita mengerti itu. Maka di dalam ayat 7 dan 8 Tuhan terus menerus mengatakan, aku telah memberkati engkau begini, aku telah memberikan segala sesuatu yang engkau butuhkan. Karena itu ditutup dengan kalimat, mengapa engkau menghina firman Tuhan, ayat yang ke-9. Ayat 9 seharusnya di Indonesia kurang literal, meskipun sebenarnya tidak salah, nanti kita akan lihat, tidak salah. Ayat ke-9 di dalam bahasa aslinya, Inggris semua, NIV, ESV mengatakan, why did you despise the word of the Lord? Ya, kata atau firman Tuhan, kata firmannya hilang di situ ya, di dalam bahasa Indonesia. Jadi pertama-tama memang mengatakan, setelah aku memberkati engkau dengan secara begitu banyak, aku yang telah memberkati isi rumahmu, aku yang mengangkat engkau menjadi raja Israel, aku yang memelihara engkau dari tangan Saul, aku yang memberikan istri-istrimu, aku memberkati engkau segala sesuatu. Mengapa engkau menghina firman Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Saudara sekalian, ayat ini, kontras ini dari apa yang dilakukan Daud dengan apa yang telah dilakukan Tuhan kepada Daud, segala anugerah dan kebaikannya, mau menggambarkan betapa bodohnya Daud dengan melakukan dosa ini. Bukan hanya melakukan sesuatu yang jahat, semua dosa itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Di dalam terang apa yang Tuhan sudah berikan anugerah yang begitu besar kepada Daud, maka engkau masih melakukan dosa yang seperti demikian. Itu betapa bodoh, tidak masuk akal, dan betapa jahatnya akan hatimu. Saudara sekalian, selalu kita kalau mengerti daripada firman Tuhan, kita akan tahu bahwa dosa adalah sesuatu yang sebenarnya, khususnya kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita berdosa berarti menghina akan firman Tuhan, maka sesungguhnya adalah sesuatu yang bodoh kalau kita kemudian tidak taat kepada Tuhan di dalam terang apa yang Dia sudah berikan kepada kita. Seorang remaja pernah dikatakan oleh temannya yang tidak percaya kepada Tuhan, dia bilang kepada temannya, I'm wondering, I surprised that someone as smart as you can be a Christian. I surprised that someone as smart as you can be a Christian. Kamu orang yang pintar, kok bisa jadi orang Kristen? Saya bilang, harusnya kamu jawab. Justru karena saya pintar, saya jadi orang Kristen. Justru karena, atau sebaliknya kita jawab, sebaliknya kita bisa serang balik. Justru sebaliknya, mengapa someone as smart as you not become a Christian? Justru karena kalau kita menjadi orang Kristen dan sungguh taat kepada Tuhan, itu justru adalah
hal yang paling pinter yang kita bisa lakukan. Roma pasal 12 mengatakan ketika kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan, NIV mengatakan that is your reasonable act of worship. Di tengah segala demi kemurahan Allah, dalam anugerah Tuhan yang sudah Paulus ceritakan dalam pasal pertama sehingga pasal yang ke-11 dalam kitab Roma. Anugerah Tuhan yang begitu besar di dalam Kristus. Demi kemurahan Allah in the sight of God's mercy. Karena itu aku mendorong kamu untuk mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Ketika engkau melakukan itu, that is your reasonable act of worship. Itulah hal yang paling reasonable, hal yang paling pintar yang kau bisa lakukan, hal yang paling masuk akal yang kau bisa lakukan ketika engkau mengerti anugerah Tuhan yang begitu besar di dalam hidupmu. Sebaliknya adalah sama, artinya juga sebaliknya adalah benar. Ketika engkau mendengar firman, mengerti kebaikan dan mengalami kebaikan Tuhan. Tuhan sudah memberikan segala kebaikan kepada Daud dan engkau berdosa menghina firman Tuhan. Itu adalah sesuatu yang very unreasonable. Sesuatu yang bodoh ketika engkau melakukan itu. Daud sudah sungguh-sungguh telah dilimpahi anugerah Tuhan yang besar. Dia adalah orang kaya dalam cerita itu yang memiliki banyak kambing dan domba. Dia tidak perlu sama sekali mengambil anak domba tetangganya. Apalagi membunuhnya. Maka di situ mengatakan mengapa, jadi pertanyaan itu muncul, mengapa engkau menghina firman Tuhan. Dan menghina firman Tuhan juga dijelaskan kemudian di sini. Mengapa engkau melakukan apa yang jahat, menghina firman Tuhan dan melakukan apa yang jahat di matanya. Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu. Dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Saudara sekalian, maka di sini digambarkan dosamu melawan Tuhan, melawan firman Tuhan. Itu Daud bukan hanya menghina firman Tuhan dengan dosanya itu, tetapi juga sebenarnya dia sedang menghancurkan akan manusia. Dia mengambil istri, menghancurkan pernikahan orang, dia membunuh. Ya, dan itulah selalu sifat dosa adalah selalu begitu. Kenapa bodohnya? Karena engkau ketika melakukan dosa bukan hanya melawan Tuhan, melawan firman-Nya, tetapi engkau sedang menghancurkan dirimu sendiri, sedang menghancurkan orang-orang di sekelilingmu. Engkau berdosa, kau merugikan semua orang, termasuk dirimu sendiri. Itulah betapa bodohnya. Mengapa engkau melakukan itu? Saudara sekalian, ayat yang ke-10 dan 12 adalah judgment kemudian bagi Daud. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Ya, beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang-orang lain. Dan orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab you did it in secret, ayat 12. But I will do this in broad daylight before all Israel. Dilakukan Tuhan kepada Daud. Dan seluruhnya ini kalau kita akan bahas pasal 13 dan seterusnya. Pasal 13 sampai ke 20 itu adalah seluruh menggambarkan tema ini. Hukuman Tuhan kepada Daud dan persis to the letter terjadi di dalam hidup Daud. Hukuman daripada Tuhan. Jadi betapa bodohnya dosa dan unreasonable-nya dosa yang dilakukan Daud. Saudara sekalian, kita perlu mengerti bagaimana Tuhan melihat dosa Daud di sini. Ya. Ayat yang ke-9 tadi saya katakan bahwa Tuhan mengatakan, mengapa engkau menghina firman Tuhan dan melakukan apa yang jahat di matanya. Berzina, membunuh, mengambil istri Uria seperti orang kaya itu mengambil
anak domba tetangganya yang miskin. Dengan kata lain, ketika Daud melakukan itu, dia sedang menghina firman Tuhan, menganggap firman Tuhan as nothing. Firman Tuhan tidak berarti apa-apa. Mengapa engkau menghina firman Tuhan? Bisa tidak diperdulikan artinya ketika mengatakan itu. Tetapi ayat yang ke-10 sekali lagi memang menegaskan, karena itu tidak salah Indonesia mengatakan engkau menghina Tuhan. Karena ayat 10 memang dikatakan di situ. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selama-lamanya, karena engkau telah menghina aku. Dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrinya. Karena memang menghina firman Tuhan itu tentu artinya sama dengan menghina Tuhan sendiri. You despise me. You despise me and took the wife of Uriah the Hittite to be your own. Artinya menganggap bukan hanya firman Tuhan as nothing dan bisa tidak dipedulikan. Kita menganggap Tuhan as nothing dan boleh diinjak-injak. Saudara, kita perlu mengerti itu. Mengerikannya dosa di sini. Kalau saya ambil satu contoh, kalau misalnya seorang anak ketok-ketok meja, sudah malam begitu, dia ketok-ketok meja, kita semua sudah mau tidur, dia tetap ketok-ketok meja. Kita bilang, jangan ketok-ketok, sudah malam. Dia tetap ketok-ketok. Papanya bilang, jangan ketok-ketok, sudah malam, berhenti. Tapi dia tetap ketok-ketok, Ya, maka anak itu bukan hanya melawan perkataan dari ayahnya, bukan? Tapi dia sedang melawan ayahnya. Seorang komposer terkenal, Franz Joseph Haydn, sudah tahu. Banyak lagu-lagunya itu menarik dan Haydn juga banyak yang lincah lagu-lagunya. Tetapi kalau sudah baca sedikit sejarah tentang Franz Joseph Haydn, dia memiliki istri itu yang sangat tidak menghargai karyanya dia, tulisan-tulisan dia, komposisi yang dia buat. Dia seringkali mengambil kertas-kertas komposisi yang sudah ditulis oleh Haydn, susah setengah mati dan sebagainya, bagus sekali. Dan dia ambil kertas itu sering dipotong-potong oleh dia. Dan kemudian dipakai untuk roll-rollan rambut, saudara sekalian. Sejarah itu mencatat itu. Maka ketika dia melakukan itu, istrinya Haydn ini, dia bukan hanya menghina komposisi musiknya Haydn, dia sedang menghina Haydn itu sendiri. Saudara sekalian, kita bisa melihat di sini dari hukuman Tuhan kepada Daud, bahwa Tuhan yang penuh anugerah itu juga bukan berarti Tuhan yang penuh anugerah itu bukan berarti dia adalah seperti nice grandparent yang selalu it's okay, nggak apa-apa, ya kamu begitu masih kecil kok jangan dipukul, gitu ya. Tidak seperti itu. Kita harus ingat bahwa Tuhan yang penuh anugerah itu adalah anugerah itu ketika datang adalah anugerah yang juga mengerikan. Karena ketika kita tidak mengindahkan anugerah Tuhan, kalau kita tidak menghargai perkataan Tuhan, kita bukan saja sedang menghina perkataannya, tapi kita sedang menghina akan Tuhan itu sendiri. Marilah kita ingat akan bait yang kedua daripada lagu Amazing Grace. Kita tahu Amazing Grace bait yang kedua mengatakan, "'Twas grace that taught my heart to fear." Anugerah Tuhan yang datang itu kepadaku mengajar hatiku untuk takut. Mazmur mengatakan padamu ada pengampunan ya Tuhan, sehingga engkau ditakuti orang. Biarlah kita boleh mengerti sekali lagi, karena anugerah Tuhan yang datang itu adalah anugerah yang tidak pernah kompromi dengan dosa. Anugerah yang datang itu dia mengampuni berbelas kasihan. Justru
dia perlu menyatakan belas kasihannya. Justru dia perlu menyatakan anugerahnya. Karena kita berdosa. Karena dosa itu harus dihukum. Karena kalau dosa itu tidak dianggap, maka tidak perlu ada anugerah. Kalau dosa itu tidak dianggap, maka tidak perlu ada belas kasihan. Kalau dosa itu tidak apa-apa. Justru perlu ada anugerah dan belas kasihan karena ada murka Tuhan. Ada kesucian dan keadilan Tuhan yang tidak kompromi dengan dosa. Karena itu satu-satunya jalan yang boleh diterima oleh manusia supaya dia tidak binasa karena murka dan keadilan Tuhan. Maka dia perlu minta belas kasihan dan anugerah daripada Tuhan semata-mata. Dan di sini kita melihat bagian yang keempat, yang terakhir, kita boleh melihat the miracle of grace. Di dalam ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Mari kita baca bersama-sama ayat 13 dan 14. Sekali lagi. 2 Samuel pasal 12 ayat 13 dan 14. Setelah hukuman dan penghakiman Tuhan datang kepada Daud, maka Daud berkata kepada Nathan. Mari kita baca bersama-sama 13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau telah berbuat ini sangat menista Tuhan, pastilah anak lahir itu akan mati. Sekali lagi ya, karena perbuatan ini telah sangat menista Tuhan. Saudara sekalian, setelah ayat yang 6 ayat penghakiman Tuhan itu dengan menyatakan anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada Daud dan menyatakan betapa bodohnya, mengapa engkau melakukan hal yang jahat itu, dan menegaskan bahwa perbuatanmu itu bukan hanya menghina firman dan perkataan Tuhan, tetapi menghina akan Tuhan sendiri. Dan kemudian ada penghakiman yang Daud akan alami, hukuman dari Tuhan kepada Daud. Maka Daud berkata, hanya 2 kata sebenarnya di sini. Di dalam bahasa Ibrani-nya hanya 2 kata. Daud berkata, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Ya, Ibrani itu yaitu satu kata kerja gitu ya. Mirip seperti ada Yunani juga, satu kata kerja sudah tahu siapa yang bicara dan tensesnya kapan. Tensesnya kapan. Jadi aku sudah berdosa. Nah, itu satu kata dalam bahasa Ibrani. Kepada Tuhan, itu satu kata juga di dalam bahasa Ibrani. Ya. Hanya 2 kata Daud mengatakan di sini. Dan kadang-kadang kita berpikir ya bahwa kok enak ya Daud ya, cuma ngomong 2 kata kemudian Tuhan mengampuni ya. Tuhan mengampuni. Kadang-kadang kita pikir harusnya meraung-raung, berpuasa, berteriak-teriak, ya, berguling-guling dan sebagainya untuk menyatakan pertobatannya, begitu ya. Saya masih ingat, saudara pernah nonton film The Mission. The Mission itu salah satu film yang sudah lama sekali. Kalau saudara belum nonton, nanti kapan-kapan kita nonton di atas. Ya. Sudah nonton di atas itu kita ada layar berapa? 120 inch. Proyektor besar, mungkin lebih kali, mungkin bisa 150 inch kali. Besar, dan kita bisa nonton sama-sama. Film yang sangat indah, sangat bagus. Ya, dan lagunya juga bagus dan sebagainya. Itu bicara tentang Jesuit, orang-orang Jesuit, missionary Jesuit ke pedalaman, lupa saya namanya di mana, di Brasil, pedalaman di sana. Dan di situ diceritakan salah satu ceritanya adalah ada seorang yang sering masuk ke situ juga, tapi bukan untuk memberitakan Injil, tapi dia untuk tangkapin orang-orang pedalaman ini untuk dibawa ke kota menjadi budak. Dia slave trader. Ya, dia ada slave trader dan dia tangkap, dia bunuh orang-orang, dia bawa ke menjadi budak. Sampai akhirnya dia sudah berkali-kali begitu, terus akhirnya ada seorang missionary Jesuit yang memberitakan Injil kepada dia, dia tolak, dia tidak anggap dan sebagainya. Sampai akhirnya dia melakukan satu kesalahan besar, yaitu dia membunuh
adiknya sendiri di dalam kemarahan dia karena adiknya tidur dengan pacarnya. Dan dia marah, dia bertarung dengan adiknya sendiri. Salah satu-satunya adiknya yang dia kasih, yang dia sangat kasihi. Dan dia bertarung dalam kemarahan, dia tusuk adiknya itu sampai mati. Dan dia menyesal luar biasa. Dan dia mengurung dirinya di dalam penjara, tidak mau makan, tidak mau dan tidak mau mandi dan terus berduka selama tidak tahu berapa lama, berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Terus berduka sampai jenggotnya semua dan sebagainya. Sampai akhirnya dalam keadaan yang sangat berduka itu, si misionaris Jesuit ini datang lagi ke dia. Menghampiri dia di penjara. Dan bicara sama dia. Mengingatkan dia. Dan dia mulai dibongkar. Kamu mungkin juga sudah memang melakukan yang salah. Tuhan, dia bilang, saya sudah melakukan begitu besar kesalahan. Dan saya juga sudah menjual, menangkap, membunuh banyak orang-orang di pedalaman itu. Dan saya sudah menjual banyak orang-orang di situ, anak-anak kecil di situ menjadi budak. Saya sudah melakukan dosa yang begitu besar. Tuhan patut menghukum saya, menghukum mati saya. Ya, karena itu saya tunggu mati. Saya tunggu mati. Tidak ada lagi pengharapan. Tetapi misionaris Jesuit itu terus bicara kepada dia. Oke, kamu memang melakukan dosa. Kamu sudah melakukan dosa. Tapi ada jalan keluar untuk kamu lakukan. Apa yang harus saya lakukan? Maka dia tantang. Kamu mau sungguh-sungguh bertobat? Kamu mau sungguh-sungguh menyatakan kamu mau bertobat? Sungguh-sungguh menyatakan kamu sudah bersalah kepada orang-orang di pedalaman itu. Kepada adikmu sudah mati, sudah lewat. Tapi engkau juga bersalah besar kepada orang-orang pedalaman itu. Oke, ikut saya sekarang. Ikut saya ke pedalaman. Tapi dia ikut bukan dengan jalan biasa. Dia bawa senjatanya, parangnya, pedangnya yang begitu berat itu dibawa, diikat di dalam satu karung begitu. Diikat dalam satu karung dan dia bawa itu. Dan itu adalah suku itu ada naik di atas gunung di belakang daripada air terjun yang tinggi. Itu suku itu tinggalnya di atas sana. Dan mereka dari bawah harus naik ke atas, panjat tebing. Dan dia bawa karung yang begitu berat itu. Untuk menyatakan, aku mau sungguh-sungguh bertobat. Ini adalah penance-nya dia. Dia harus bayar sesuatu untuk menyatakan pertobatannya. Dia naik berjuang, sudah berkali-kali mau jatuh, dia naik, terus berjuang dengan kekuatannya. Dia naik, sampai akhirnya naik, sampai ke atas, sudah lewatin akan air terjun itu, dan dia sampai masih harus naik lagi ke bukit yang tinggi. Dan dia harus naik ke bukit itu, dan dia tarik. Dengan sekuat tenaganya, sudah mau mati, sudah tidak ada kekuatan, tapi dia dengan kekuatan dari will, dengan kekuatan daripada kehendaknya, dia tarik akan beban itu sampai dia naik. Terus naik. Sampai tengah jalan sudah betul-betul mau mati. Sudah tidak ada kekuatan lagi. Dan dia kemudian sampai tengah jalan, orang-orang yang budak-budak yang dia senang, beberapa sudah dia bunuh dan keluarganya sudah dia tangkap. Ada anak-anaknya yang sudah dia bunuh dan dia tangkap, dibawa, dijual ke kota menjadi budak-budak itu, melihat dari atas. Ini orang ini musuh kita. Yang sudah harusnya mereka marah sekali kepada orang ini. Tapi mereka sudah dikasih si Jesuit itu sudah ada di atas. Jesuit itu sudah memberitakan Injil kepada mereka. Si orang ini kalau tidak salah Robert De Niro yang mainnya. Robert De Niro. Dia ngelihat sudah mau mati, dia sudah tidak kuat, sudah tidak bisa jalan lagi, sudah tidak ada kekuatan, dan dia melihat orang-orang itu di atas. Dan orang-orang itu lari turun, bawa pisau. Beberapa orang lari turun bawa pisau, menghampiri dia. Dia pikir sudah, inilah akhir hidupku, selesai, terakhir. Tapi kemudian orang-orang itu turun, bukan membunuh dia, tapi potong talinya yang mengikat dia kepada semua barang-barang itu. Dia dipotong oleh orang itu. Dan jatuhlah itu ke jurang, ke bawah jurang sana. Dan itulah menjadi turning point dari hidup dia. Bukan karena kekuatannya, bukan karena kehebatannya, tetapi semata-mata karena
kasih daripada Tuhan melalui orang-orang ini. Sudah percaya kepada Tuhan. Kita melihat di sini the miracle of grace. Daud mengatakan hanya satu kalimat saja. Satu kalimat saja kepada di hadapan Natan kepada Tuhan. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Jangan kita pikir orang-orang yang paling teriak, paling keras, nangis paling banyak, itu adalah pasti orang yang lebih sungguh-sungguh bertobat. Ya, belum tentu saudara sekalian. Kalau saudara ingat, kita di Indonesia itu kita sering tahu ya, kalau di dalam kematian daripada orang tua, maka biasanya ada satu anak itu yang nangisnya meraung-raung. Ya, biasanya tidak selalu ya, tapi biasanya ada satu anak yang nangis meraung-raung, pegang peti mati mamanya atau papanya, wah semuanya nangis, guling-gulingan dan sebagainya. Sudah tahu, orang-orang lihat, kalau orang-orang yang bodoh melihat, wah ini anak yang sangat mengasihi ayahnya ya, ayahnya sudah mati. Ini anak yang sangat mengasihi ayahnya. Kalau sudah tahu di balik cerita itu, sudah akan tahu kebanyakan orang-orang kayak gitu adalah orang-orang yang sangat kurang ajar kepada orang tuanya waktu orang tua masih hidup. Jadi dia nangis tuh menangisi menyesal dosanya gitu. Bukan karena dia mengasihi orang tuanya. Dia menyesali akan dosanya dan menyesali bahwa dia sekarang tidak ada kesempatan untuk mengasihi orang tuanya. Karena sepanjang umur hidup orang tuanya dia biasanya orang yang paling tidak mengasihi. Orang yang mengasihi, kalau orang yang sudah merawat orang tuanya, sudah berkorban orang tuanya, selama orang tuanya sakit, dia merawat, dia berkorban, dia mengasihi, dia mendampingi, dia memberikan segala sesuatu yang diperlukan. Ketika orang tuanya mati, maka ada kelegaan. Justru ada kelegaan. Karena aku sudah melakukan apa yang harus aku lakukan. Aku sudah mengasihi sampai akhir. Itu justru orang yang biasanya tidak akan meraung-raung. Saya rasa ini gambaran seperti Daud di sini. Daud hanya menyatakan pasti dia menangis, pasti kemungkinan dia berlutut. Dia hanya mengatakan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Hanya 2 kata di situ. Dan Tuhan melihat hati Daud. Dan kita akan tahu itu Daud hatinya yang digambarkan dengan lebih detail di dalam Mazmur 51. Pasti itu ditulis kemudian, ya, kemudian setelah peristiwa ini. Tuhan melihat hati Daud dan Tuhan tahu bahwa Daud sungguh-sungguh bertobat, meskipun dan pertobatan sungguh diekspresikan dengan 2 kata ini. Seperti doa pemungut cukai, sudah ingat doa pemungut cukai? Yang tidak panjang-panjang. Orang Farisi berdoa, Tuhan aku bersyukur kepadamu karena aku sudah memberi perpuluhan, karena aku bukan orang berzina, aku bukan melakukan ini, aku sudah berpuasa seminggu 2 kali, dan aku bukan seperti pemungut cukai seperti itu. Dia berdoa dengan begitu panjang lebar. Tetapi pemungut cukai datang dari tempat yang jauh, tidak berani melihat ke atas, dan dia memukul dirinya sendiri dan berkata dengan hanya 1 kalimat, have mercy on me, O Lord, for I am a sinner. Hanya 1 kalimat. Tetapi itu menyatakan akan ekspresi hati yang sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan. Dan disinilah Tuhan melihat akan kesungguhan hati Daud. Hanya 2 kata ini menunjukkan hati yang sungguh-sungguh remuk daripada Daud. Tidak ada alasan. Daud tidak lagi memberikan kata-kata yang banyak. Tidak memberikan lagi alasan apapun. Tidak ada argumen. Yang ada hanya pengakuan yang jujur. Yang ada hanya pernyataan mengaku berdosa. Dan terbuka apa adanya di hadapan Tuhan. Kalau kita mau kontraskan sekali lagi dengan Saul, maka kita tahu di dalam pasal-pasal yang lalu, maka waktu Saul masih hidup, maka kita tahu bahwa Saul ketika berdosa dan ditegur oleh Nabi Samuel pada saat itu, dia terus kasih alasan. Tetapi Daud tidak demikian. Daud ketika ditegur oleh Nabi Nathan, Daud meskipun dia melakukan dosa yang besar, Daud langsung tunduk kepada semua perkataan Tuhan melalui Nabi Nathan. Dan jawaban Nathan di dalam ayat yang ke-13b ini menyatakan
keajaiban anugerah Tuhan. Ya. 13b langsung Nathan mengatakan, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Ini adalah semata-mata anugerah Tuhan. Ini semata-mata adalah belas kasihan Tuhan. Ini bukanlah sesuatu yang layak diterima oleh Daud. Yang layak diterima oleh Daud adalah mati. Seperti firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa dia memang harus dihukum mati. Dan seperti Daud sendiri mengatakan bahwa orang kaya itu harus mati. Dan anak domba itu harus diganti 4 kali lipat. Sekali lagi, bagaimana Daud mengganti Uria 4 kali lipat yang dia sudah bunuh itu. Tidak ada yang bisa dilakukan Daud sesungguhnya kalau dia sungguh-sungguh mengerti akan berapa besar dosanya di hadapan Tuhan. Dia hanya bisa berkata seperti engkau dan saya hanya bisa berkata ketika kita mengerti akan dosa-dosa kita sesungguhnya. Have mercy on me, O Lord. Hanya karena anugerah Tuhan, hanya karena belas kasihan Tuhan, firman Tuhan datang kepada Daud. Engkau tidak akan mati. Engkau tidak akan mati. Tapi bukan berarti hukuman tidak terjadi. Bukan berarti konsekuensi daripada dosanya tidak harus dia alami. Meski Daud tidak akan mati, konsekuensi dosa tetap akan terjadi. Dan orang yang sungguh-sungguh bertobat akan menerima konsekuensi ini tanpa ada protes sedikit pun. Karena dia sadar dia seharusnya layak. Dia bahkan layak menerima jauh lebih besar daripada apapun konsekuensi dosa. Apapun hukuman Tuhan karena dosa-dosanya itu. Konsekuensi dosa tetap harus terjadi untuk menunjukkan bahwa Tuhan juga adalah Tuhan yang adil. Bukan hanya Tuhan yang penuh kasih. Konsekuensi dosa harus tetap terjadi karena Tuhan mau mengajarkan the grace of God is free, but also costly. Costly-nya adalah pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Saudara sekalian, itulah konsekuensi bagi hidup Daud. Anak yang lahir itu bagimu itu akan mati. Tapi kita boleh melihat peristiwa ini dari terang perjanjian baru. Dari terang apa yang akan kita rayakan di dalam Jumat Agung dan Paskah sebentar lagi. Seolah-olah di sini kita bisa melihat bahwa anak Daud itu akan mati menggantikan Daud. Daud sadar bahwa dialah yang harusnya mati. Tetapi Nabi Nathan memastikan bahwa Daud tidak akan mati. Namun demikian, kematian masih akan terjadi. Anakmu itu, anak yang dikasih oleh Daud, kita nanti lihat, itu anak yang sangat dikasih oleh Daud, itu harus mati. Seolah-olah kematian anaknya itu adalah kematian di tempat daripada Daud. Bukankah ini adalah bayang-bayang dari Sang Anak Allah yang telah mati menggantikan kita? Untuk menunjukkan anugerah Allah itu free but not cheap. Untuk menunjukkan belas kasihan itu adalah semata-mata karena anugerahnya. Belas kasihannya itu adalah cuma-cuma. Free, tetapi harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Petrus mengatakan kepada kita bahwa kita telah ditebus, telah dibayar lunas, bukan dengan perak, dengan emas, ataupun hal-hal yang harta berharga yang serupa itu. Tapi kita ditebus dengan lunas, dengan darah anak tunggal Allah yang telah mati mengasihi kita. Hanya karena kematian Yesus Kristus itu Daud boleh diampuni sebenarnya dosanya. Ini menjadi bayang-bayang dari apa yang Tuhan akan kerjakan di dalam Sang Anak Daud sesungguhnya
beberapa ribu tahun kemudian, Yesus Kristus mati untuk menggantikan Daud dan menggantikan akan engkau dan saya yang telah berdosa. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh sungguh-sungguh menggerakkan hati kita, dan kita sungguh-sungguh sekali lagi dipersiapkan hati kita untuk menerima akan kebaktian bersama-sama Jumat Agung, merayakan kepada Jumat Agung dan menerima roti dan cawan hari Jumat yang akan datang. Tapi biarlah hari ini kita boleh sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh melihat anugerah Tuhan yang begitu besar, anugerah Tuhan yang tidak akan melepaskan kita. Kasih-Nya, the love will not let us go. Kalau kita adalah anak-anak Tuhan, kalau kita adalah orang-orang yang telah dikasihi Tuhan, yang telah percaya kepadanya, yang telah diberinya kuasa menjadi anak-anak Tuhan, maka Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Saya tidak tahu saudara merasa apa dengan kalimat itu. Apakah saudara rasa mengerikan? Kalau engkau sudah rasa mengerikan dan sudah mau lari lagi dari Tuhan, kemungkinan besar engkau bukan anak-anak Tuhan. Tapi kalau engkau merasakan memang mengerikan, tetapi itu adalah anugerah Tuhan yang besar, saya bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan tidak membiarkan saya di dalam dosa-dosa saya bersyukur akan anugerahnya yang datang dengan cara yang ajaib, yang tidak terpikirkan dan yang membongkar dosa, menusuk hati kita dengan begitu dalam. Karena kita telah menginjak-injak firman Tuhan. Dan kita telah menghina akan Tuhan sendiri. Tapi bukan kita yang akhirnya menerima akan hukuman itu, pengampunan itu, anugerah itu terjadi sampai anak Allah yang tunggal harus mati menggantikan kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan dan sungguh-sungguh meninggalkan dosa kita. Sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan. Sungguh-sungguh hidup mau mentaati firman-Nya. Sungguh-sungguh menghormati Tuhan di dalam seluruh aspek hidup kita. Mari kita berdoa. Sementara semua kita tunduk kepala, kita teduhkan diri sejenak di hadapan Tuhan dan berdoa kepada Tuhan secara pribadi. Tuhan yang tahu segala isi hati kita, pergumulan kita, kegelisahan hati kita. Akuilah akan dosamu di hadapan Tuhan secara pribadi dan memohon belas kasihan anugerah Tuhan. Sekali lagi, darah Yesus Kristus sekali lagi menyucikan dosa kita. Masing-masing teduh sejenak berdoa secara pribadi. Dengan bangkit berdiri kita bersama-sama menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Bapa di surga, Engkau yang mendengar dan melihat hati setiap kami anak-anak-Mu. Engkau yang tahu segala pergumulan dan hati kami, kegelisahan hati kami. Engkau juga yang tahu segala dosa-dosa yang tersembunyi di dalam hidup kami, yang mungkin tidak ada orang lain yang tahu, tapi Engkau yang mengetahui. Dan kami bersyukur kalau Engkau mengutus hamba-Mu untuk datang memberitakan firman-Mu dan datang untuk menegur akan dosa-dosa kami. Kami bersyukur kalau Engkau tidak pernah membiarkan anak-anak-Mu
comfortable, dan settle down di dalam dosa-dosa kami. Kami bersyukur Engkau terus menggelisahkan hati kami, dan hari ini Engkau menarik kami kembali kepada diri-Mu. Tuhan, ampuni dosa umat-Mu. Tuhan, ampuni dosa kami. Tuhan, pulihkan kami kembali dan beri kepada kami hati yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau dan mau mentaati Tuhan di dalam seluruh aspek hidup kami. Beri kepada kami hati yang membenci dosa dan mengerti betapa dosa adalah sesuatu yang bukan hanya menghina akan firman-Mu, tetapi menghina akan Engkau, ya Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mati bagi kami. Tuhan, pimpin kami masuki Jumat Agung dan Paskah. Kami menjadi orang-orang yang semakin sungguh-sungguh mengikut Engkau. Kami semakin menjadi umat-Mu, anak-anak-Mu yang semakin mengasihi Engkau. Semakin giat melayani Tuhan. Dan semakin giat juga mengasihi orang-orang di sekeliling kami. Saudara-saudara kami, seperti Engkau telah mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini. Dan berkati untuk kebaktian Jumat Agung dan Paskah yang akan datang. Kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Sudah sekalian, saya ajak kita buka suara berdoa bersama-sama untuk kebaktian Jumat ini, 5 hari yang akan datang. Jumat Agung dan juga Paskah minggu depan. Kita doakan untuk semua kebaktian di seluruh dunia yang akan dilakukan. Kita doakan juga termasuk kebaktian kita di sini. Dan puasa yang akan kita lakukan. Kita doakan semua hamba-hamba Tuhan yang memberitakan firman. Kita doakan banyak orang yang sudah mundur imannya, yang jarang datang ke gereja, boleh diundang dan datang di dalam ibadah umat Tuhan dan untuk mendengar firman Tuhan. Doakan mereka datang ke gereja, menemukan Tuhan, menemukan akan salib Kristus diberitakan dan ditinggikan, sehingga banyak orang datang kepada Dia. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami datang padamu pada pagi hari ini mau berdoa bersama-sama sekali lagi untuk kebaktian Jumat Agung dan Paskah yang akan kami rayakan pada minggu ini. Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan, kami mohon akan anugerah-Mu. Kami berdoa untuk semua kebaktian di gereja Tuhan di segala tempat di seluruh dunia untuk memberitakan dan kebaktian-kebaktian itu sungguh-sungguh memberitakan akan Injil-Mu yang sejati, meninggikan nama Kristus dari semua ibadah yang kami kerjakan. Kami berdoa Engkau juga menggerakkan banyak orang, teman-teman kami, saudara-saudara kami yang sudah undur imannya, mereka yang belum pernah datang ke gereja, mereka yang sudah juga mungkin kecewa terhadap gereja, mereka boleh datang, diundang dan mendengar firman-Mu, dan mereka boleh mendengar berita Injil yang sejati, di mana Kristus dan salib-Mu ditinggikan, sehingga banyak orang datang kepadamu. Berkati dan pimpin semua orang yang melayani, pimpin juga puasa kami, hingga menjadi kesempatan kami boleh sungguh-sungguh mempersiapkan diri dan menghayati akan penderitaan Kristus bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk anugerah, untuk kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih.